Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Afifah Syahim dengan NIM F202001130. Baik, di sini saya akan menjelaskan reaksi-reaksi alkil halida. Pada dasarnya, reaksi alkil halida telah mengalami reaksi. Reaksi pada umumnya itu ada reaksi-reaksi nukleofilik SN2 dan SN1, reaksi eliminasi E2 dan E1, dan reaksi dengan logam. Di sini saya akan menjelaskan materi reaksi-reaksi nukleofilik SN2 dan SN1 dan reaksi-reaksi eliminasi E2 dan E1. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu nukleofil, elektrofil, dan gugus lepas atau leaving group. Nukleofil adalah spesies yang menyukai spesies bermuatan negatif, dan pada umumnya nukleofil berupa anion. Nukleofil merupakan basa Lewis yang mendonorkan pasangan elektron pada elektrofil atau asam Lewis untuk membentuk sebuah ikatan. Kemudian elektrofil. Elektrofil adalah spesies yang menyukai spesies bermuatan negatif, pada umumnya berupa kation. Elektrofil merupakan asam Lewis yang menerima sepasang elektron. Kemudian ada gugus lepas atau leaving group. Gugus lepas atau leaving group adalah atom yang dapat lepas atau pergi dengan membawa sepasang elektron. Selanjutnya saya akan membahas reaksi-reaksi substitusi. Reaksi-reaksi substitusi adalah reaksi pergantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Pergantian gugus nukleofil disebut dengan substitusi nukleofilik. Pergantian gugus elektrofil disebut dengan elektrofilik. Gugus nukleofil tidak dapat digantikan dengan gugus elektrofil. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, reaksi substitusi nukleofilik terbagi menjadi dua, yaitu SN1 dan SN2. Reaksi substitusi SN1 adalah reaksi substitusi unimolekuler dan memiliki reaksi orde 1. Sedangkan reaksi substitusi SN2 adalah reaksi substitusi bimolekuler dan memiliki reaksi orde 2. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mekanisme reaksi SN2. Terlihat pada gambar, ini adalah mekanisme reaksi SN2. Pada mekanisme ini terlihat bahwa yang berperan sebagai nukleofilik adalah gugus OH-. Nukleofil OH- akan menyerang elektrofil yang merupakan sisi aktif dari molekul substrat. Nukleofil biasanya berada di daerah leaving group, yang pada reaksi ini merupakan Cl. Kita juga dapat menggambarkan pengutupan secara parsial, yang ditandai dengan delta plus dan delta minus. Selanjutnya, OH akan menyerang ke sisi aktif dan membentuk sebuah keadaan transisi. Keadaan transisi dilambangkan seperti tanda berikut yang ditandai dengan lingkaran warna biru. Pada kaderisasi, OH mulai masuk dan Cl mulai keluar. Kemudian reaksi berlanjut menuju produk. Selanjutnya, bagaimana dengan reaksi SN1? Secara umum, reaksi substitusi nukleofilik menggunakan mekanisme SN2, sedangkan SN1 merupakan mekanisme yang terbentuk dari kasus tertentu dari reaksi SN2. Terkadang, suatu molekul memiliki gugus yang besar, sehingga nukleofil sulit untuk menyerang sisi aktif. Maka diperlukan mekanisme lain agar mekanismenya dapat terjadi. Hal inilah yang menyebabkan adanya mekanisme SN1. Kemudian, saya akan membahas mekanisme reaksi SN1. Terlihat pada gambar, ini adalah mekanisme reaksi SN1. Dalam mekanisme ini, terlihat bahwa gugus Cl yang merupakan leaving group terlepas terlebih dahulu dan membentuk suatu intermediate berupa karbon kation. Setelah intermediate terbentuk,
maka substrat akan memiliki struktur yang planar, sehingga molekul dapat menyerang sisi aktif dengan mudah. Selanjutnya, pada SN1 kita dapat mengenal adanya intermediate, dan SN2 kita mengenal adanya keadaan transisi. Saya akan menjelaskan perbedaan antara keadaan transisi dan keadaan intermediate. Molekul pada keadaan transisi tidak dapat diisolasi. Hal ini disebabkan molekul yang terbentuk sangat tidak stabil, sedangkan di intermediate memungkinkan molekul untuk diisolasi. Kemudian, struktur keadaan transisi biasanya merupakan prediksi, sedangkan intermediate memiliki struktur yang dapat teridentifikasi. Selanjutnya, bagaimana suatu reaksi bisa dikatakan memiliki SN1 dan SN2? Pada SN1 menggunakan pelarut protik, sedangkan SN2 menggunakan pelarut aprotik. SN1 menghasilkan intermediate karbon kation stabil, sedangkan SN2 menghasilkan intermediate karbon kation tak stabil. SN1 menggunakan nukleofil kuat atau lemah, sedangkan SN2 menggunakan nukleofil kuat. Kemudian pada SN1 menghasilkan racemate, sedangkan SN2 menghasilkan inversi. Kemudian saya akan membahas reaksi-reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Mekanisme satu tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap dikenal sebagai reaksi E1. Selanjutnya, apa itu reaksi E1 dan reaksi E2? Reaksi E1 adalah jenis reaksi eliminasi dua langkah yang ditemukan dalam kimia organik. Dalam reaksi eliminasi ini, substituen dalam senyawa organik dihilangkan. Mekanisme reaksi E1 dikenal sebagai eliminasi unimolekuler. Sedangkan reaksi E2 adalah jenis reaksi eliminasi satu langkah yang ditemukan dalam kimia organik. Dalam reaksi eliminasi ini, substituen dalam senyawa organik dihilangkan dalam satu langkah. Mekanisme reaksi E2 dikenal sebagai eliminasi bimolekuler. Kemudian saya akan menjelaskan mekanisme reaksi E2. Pada mekanisme E2, basanya itu menyerang H saat substrat belum lepas dari leaving groupnya. Sehingga pada keadaan transisi terbentuklah keadaan seperti ini. Basanya masih terikat dengan substrat H dari C-beta, tapi leaving groupnya belum terlepas. Di sini terbentuklah ikatan yang masih samar-samar. Pada kondisi akhir terbentuklah ikatan rangkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme reaksi E1. Bedanya mekanisme reaksi E1 didahului oleh lepasnya leaving group. Jadi ada putus ikatan antara Cl ini, sehingga Cl akan lepas sebagai Cl- dan terbentuklah karbon kation seperti ini. Kemudian basa menyerang H pada C-beta. Kemudian terbentuklah ikatan rangkap dan di sini menjadi senyawa seperti ini. Senyawa alkena dan dihasilkan H3O+. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.